kau tanya, sebentar bro. Saya lagi bicara itu yang hakikat. kau tanya, berapa Tuhan ya satu Tuhan. Saya kalau kau lagi bicara berapa hakikat. Allah, satu Allah. Tapi Bro, kau bicara masalah itu, masalah berapa pribadi itu yang kami bedakan. Makanya una substansia pres personae. Sudah, nanti saya akan jelaskan tres personae, kamu nggak tahu. Ya tampilkan datamu, jangan ngemis-ngemis data dari saya. Loh, kamu, saya tanya dulu, kita lagi bicara hakikat. Tunjukkan datamu. Nggak usah, kita lagi bicara hakikat. Kali kau kan bodoh hakikat. Hakikat Tuhan kau itu udah jelaskan tadi. Hakikat saya sang sudah pencipta puji itu Anda apa? pada hakikat. Ini Hakikat hanya sang congor pencipta loh. itu apa? Kak Salom, ini memang Billy ini dari dulu diskusi dengan saya hanya congor. Saya mau Hanya tanya congor. kamu, hakikat sang pencipta apa? Allah. Oke, lihat teman-teman, hakikat sang pencipta itu adalah Allah. Saya jelasin teman-teman. Iya. Menurut Ayub 11 ayat 7, hakikat Tuhan siapa yang tahu? Poin pertama. Poin yang kedua, kata Allah dari kata Elohim itu bukan hakikat, itu penipuan oleh pendeta-pendeta Tritunggal. Kata Allah itu bisa disematkan kepada Musa. Kejadian 7 ayat 1, Keluaran 7 ayat 1, Musa diangkat menjadi Allah. Yang kedua, manusia juga bisa disebut Allah. Mazmur 82 ayat 6. Kemudian di dalam hukum Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu pacar kau yang sama-sama bidat itu udah datang lagi itu. Enggak usah menyerang pribadi, enggak usah bawa. Okay? Kau lagi menipu jemaat di sini, bro. Loh, ya, kau memang penyesat, Billy. Loh, ya, kamu patahkan satu pun saja data kau nggak narasi bisa saya. tunjukkan. Kau tunjukkan datamu, atau kau minta tolong sama host. Kau sama-sama bidat dengan host. Diam dulu, cuma kata bidat. Kau pagan, saya bisa buktikan. Tritunggal dengan 666. Kau pikir kau lebih pintar dari saya? Nggak ada pendeta Tritunggal yang lebih pintar dari saya. Tak ada itu, tak ada IQ kau itu, Billy. Lah, saya lagi kau buktikan. hanya congor. Sabar. Sang pencipta. Ya, sekarang tunjukkan datamu. Mana Diam datamu? dulu. Diam dulu. Sang pencipta menurut kamu hakikatnya Allah. Allah itu bukan hakikat. Contoh, Keluaran 7 ayat 1. Musa diangkat menjadi Allah. Itu data. Oke? Itu kan kalau kita masuk kepada terminologi Allah lagi, bodoh. Gimana sih? Diam dulu, ya. Jadi kata Allah itu bukan hakikat. Jadi sang pencipta itu hakikatnya tidak ada yang tahu. Allah itu kan 11 ayat sesembahan. 7. Oke lah, saya tidak pakai Allah. Saya pakai sang pencipta Bro, saja. jadi kata Allah itu bukanlah hakikat. Karena hakikat itu adalah hal yang paling mendasar adanya sesuatu. Kata Allah itu bukan hakikat. Paham? Karena kata Allah itu adalah apa? Otoritas atau sebutan apa yang kita sembah. Pakai otak lah, jangan kau Allah itu sesembahan loh, Billy. Allah itu kan sesembahan. Sebutan dari kata Elohim. Betul, bro, betul. Iya. Kan kamu bukan tanya nama, bro. Kalau kau tanya saya, Bapa, Putra, Roh Kudus itu apa namanya? Kata baru Allah saya pakai itu, YOTFV. Kata Allah itu bukanlah hakikat, tetapi kata Allah itu artinya adalah sebutan sebagai otoritas. Iya, sesembahan sama dengan kata kenapa Tuhan. kau bilang hakikat, bodoh? Kau ini sakit jiwa kau. Iya, keberadaan yang sesungguhnya inti toh. Kau bilang tadi inti dari keberadaan sesungguhnya toh. Musa diangkat menjadi Allah. Betul, dia jadi Tuhan. Dia jadi Tuhan. Kau juga pun dia jadi Tuhan, Kurios. Iya, jadi kata Allah itu bukanlah hakikat. Kita tidak bicara tentang terminologi kata Allah, kata Tuhan, kata Logos. Atau kamu mau debat tentang terminologi kata Allah? Hah? Emang kamu pintar kita dari mau debat saya? tentang terminologi kata Allah. Kamu lebih pintar dari saya. Ya oke, kita buktikan. Kata Allah menurut Anda apa? Itu dari kata mana? Oke, sabar. Lembaga kita Indonesia menerjemah kata Allah dari mana? Ini saya nggak tahu dari mana. Nah kan goblok. Oke, dari mana? Lihat ya teman-teman. Sudah dengar teman-teman ya? Saya tidak tahu. Ya, itu dari mana? kata Elohim. Cece, saya jelasin ke kamu. Dukung dia. Saya jelasin kamu. Saya jelasin ke kamu. Alkitab pertama di abad kedua, dengar dulu bro. Ya, kata bro, saya jelasin. Oneness mau pakai sejarah. Saya baru kali ini Oneness saya tahu pakai sejarah. Tinggal dulu, diam dulu. Laskar, kamu nggak ada isi, Laskar. Oneness pakai sejarah. Laskar. Apa sangkut pautnya kata Allah dengan kata Elohim? Coba kau jelasin. Kata Elohim kan dari bahasa Ibrani. Ya, kata Allah dari bahasa apa? Lalu ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan kata Allah. Kata Allah dari bahasa apa? Ya, dari itu yang diserap dari kata bahasa Arab. Woi, kalau bodoh turun. Kata Allah itu dari Ibrani, kau percaya tidak?
Iya, tapi kan lihat di kamus itu adalah, makanya kan Islam mengklaim itu. Kalau saya bilang kata Allah dari Ibrani, kau bilang Saya apa? sudah kata-kata di Elohim. Kalau bicara Nah, kalau tanya apa beda Elohim, kata dia Allah dari Ibrani. Sabar. Kata Allah dengan kata Elohim itu ada sangkut pautnya enggak? Kalau saya bilang kata Allah dari Ibrani, kau percaya tidak? Mencret kau. Kata Allah dari bahasa Ibrani. Kalau dari bahasa aslinya, kalau kata Allah ya, silakan tunjukkan kepada saya kata Allah dalam bahasa Ibrani, silakan. Makanya kau nggak ada ilmu, sudah Ya jadi makanya pendeta. silakan tunjukkan kepada saya. Saya bilang tadi kan Elohim. Saya bilang Kalau tadi ada kan kata Elohim Allah bukan dalam Allah. Ibrani bagaimana? Sekarang saya tadi bilang adalah Elohim, bukan Allah. Ya, Ya, bukan, kalau bukan saya kata tanya, Allah. kalau ada kata Allah dalam Ibrani, kau bilang apa? Ya, Ada ya nggak? silakan tunjukkan kepada saya kata Allah A-L-L-A-H dalam bahasa Ibrani, silakan. Kalau ada bagaimana? Ya silakan tunjukkan kepada saya. Makanya kau banyak belajar Alkitab, jangan jadi pendeta umat terjemahan. Kau nggak bisa toh? Aduh, saya buka. Ku tunjukkan kata Allah dalam Ibrani, silakan. L itu dalam A-L-L-A-H, host. Yang saya minta host A-L-L-A-H, host. Yang saya minta A-L-L-A-H. L itu dari kata Elohim. Kalau yang itu dia tanyakan tentang Elohim, ya iya itu bahasa Ibrani. Tapi kalau kata Allah A-L-L-A-H, kamus besar bahasa Indonesia menunjukkan itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Begitu, host. Saya pikir mungkin host juga pun kalau mau diskusi dengan saya kayaknya hanya sebatas itu saja. Sedangkan guru-guru ndamu saya, Mikana saja tadi teman-teman kabur gitu. Ya, nah berani jawab ya, dia tidak berani menjawab ya. 2 Yohanes 1 ayat 3. Ya gini Kak. Ini loh teman-teman. Katakan Yesus berkata hanya satu Bapakmu. Nah, satu Bapakmu tidak ada di surga. Host mau diskusi terkait itu, mari host. Ya. Pertama-tama sekali kalau host mau diskusi, saya minta penjelasan dari host dulu. Tolong dijelaskan kepada saya ini. Yesus berkata begini loh. Ini doa Yesus ya. Doa Yesus ya. Untuk murid-muridnya ya. Yohanes 17 ayat 5. Tolong host jelaskan secara ininya, karena host saya pikir masih baru dalam terkait tentang doktrinal kekristenan. Sekarang gini, saya tanya host. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ada Bapa, lalu ada Yesus yang punya kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Iya, Bapa itu apa? Allah itu apa? Anda silakan tunjukkan dulu. Di sini ada 2 pribadi. Allah itu apa? Silakan buka Yohanes 4 ayat 24. Allah itu kan saya sudah jelaskan tadi host. Allah itu kan inilah yang kami sebut sebagai hakikat. Ini loh. Allah itu apa? Yohanes 4 ayat 24. Dibuka dulu dong. Allah itu roh. Host bawa ayat, masa saya yang harus buka ayat di mana? Nah, Allah itu roh di dalam Yohanes 4 ayat 24. Nah, Yesus mengatakan itu sebagai wujud manusia yang ada roh di dalamnya, itu yaitu Allah sendiri. Ya, kami percaya Yesus memiliki dua natur, host. Dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Nih, kami percaya itu, Lihat. Lihat Kolose 1, Kolose 2 lah. Ayat 19 juga boleh. Kolose 1 ayat 19 dulu. Perhatikan, host. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kami percaya ini. Di dalam kemanusiaan Yesus sepenuhnya kealahan. Kita back lagi, oke? Kolose 2 ayat yang ke-9 nih. Oke, saya Sebab buka dalam data ya. Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke, sekarang kita kembali pada tema Billy. Kau potong-potong kan, host mau diskusi santai dengan saya. Kalau kamu kan tadi kan kamu bilang kalau kamu kan pakai congor. Sekarang gini, saya minta buktikan sama saya, kata A-L-L-A-H dalam bahasa Ibrani. Kau bilang tadi kan kata Allah itu dari bahasa Ibrani. Kata Allah, bukan Elohim ya, bukan Elohim. Kata Allah, silakan. Mari kita lihat teman-teman. Oneness ini, Billy ini punya kecerdasan atau bagaimana? Silakan. Loh, kan sia-sia dong, ke saya sudah bilang bahwa kalian itu di bawah sandal jepit saya. Silakan tunjukkan. Kata Allah A-L-L-A-H dalam bahasa Ibrani. Oke.
Baca itu, buka matamu. Di mana? Di mana di situ itu kata Ibraninya ALLH? Itu 4 huruf, bosku. Ya. Oke, saya jelasin ya. Silakan. Di situ dia menggunakan apa? Hak Allah. Itu artikel. He. Baru itu alef, lamet he. Nah, di situ dari kata Allah itu dari kata dasar daripada Allah, bro. Mau buka lagi? Kau memang gak ada isi kau. Aduh. Sejak kapan kata Allah itu ada, teman-teman sekalian ya? Kalau ilah, iya, al-ilah. Ya. Ya. Seharusnya bicara alef di situ. Ya. Kau mau seperti Nandar yang cocomologi. Ya. Nah, tadi Bapak itu apa, Kak? Bapak adalah Ya, roh. jadi Tasya gini, Nah, roh itu aku juga dan bingung. tubuhnya itu Kalau seandainya bersatu, kita Kak. mau diskusi ini, saya mau diskusi dengan Anda, saya juga mau diskusi dengan Billy. Kan kita beda topik Mumpung masalahnya. dia nggak ada nih. Ya, oke, lanjutkan. Iya, masalahnya Oke, kan kita beda saya- topik, host. Oke. Jadi Kalau begini sama ya host kan beda teman-teman. topik yang kita Diam bicarakan. dulu. Oke. Jadi kau baca ini pendeta terjemahan, ya. Kata hak Allah itu dari mana? Ya. Kau Dari jelaskan mana kata alef di situ, Billy? Kata alefnya mana? Bagaimana kamu bertanya alef kan dari kau sendiri di situ tidak mau menjelaskan ditulis. itu 4 huruf dalam bahasa Ibrani. Kata Allah itu adalah sesuatu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya di dalam kamus besar bahasa Indonesia kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Makanya kan Islam itu kan mengklaim Kristen hapus kata Allah dong dalam Alkitabmu. Hai, bodok. Jangan kau jadi pendeta dungu di sini. Kau baca itu original teksnya itu dari kata dasar apa itu hak Allah itu. Itu di dalam nomor 427. Kau baca kau, jangan kau tantang saya, ilmu Ya nggak tunjukkan ada di kau. mana di situ, bro. Ya. Itu Harusnya kau kan baca di situ kan Oi. harusnya kan 2 Oi. huruf lamet dan 2 huruf alef. Makanya di situ bodoh, di kata Kan lamet di Allah situ kan ada. Allah. Seharusnya Oi. 4 huruf, Billy. Kau jangan bohongin. Seharusnya Makanya- 4 huruf. Kamu perhatikan ya. Itu di Seharusnya dalam 5 huruf kalau kata diam, Allah. Diam dulu. Oke? Di sini alef. Lamet itu 2 huruf L. Yang Karena mana? di bawah Tunjukkan ke saya. Yang mana yang alefnya? yang pertama paling kanan itu alef. Oke. Baru itu dia menunjukkan di situ lamet. Lamet di situ ada titik 2 di situ namanya dejes forte, pengulangan huruf. Paham? Kemudian dia menggunakan kata huruf Ibrani he. Makanya di situ 5 huruf Allah. Kalau kau pendeta umat terjemahan nggak usah sok-sokan melawan kami. Kau itu dikasih tahu melawan. Tahu malu lah kau. Turun aja kau. Nggak ada malunya kau. Tahu diri lah kalau menertawain orang. Nggak tahu apa-apa kamu. Makanya kamu itu belum layak untuk debat dengan saya. Banyak belajar. Saya marah sekali loh orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi apa? Loh kok turun? Lari kau. Orang yang tidak tahu apa-apa tapi apa? Tapi mau bicara. Ini persoalannya. Bagaimana seorang pendeta itu mau debat dengan kami yang tidak punya ilmu? Oke, itu teman-teman ya. Jadi saya jelasin ya teman-teman. Kata daripada tres personae itu artinya apa? Tres personae itu dari kata persona. Persona itu dari kata apa? Dari di abad kedua, di zaman Tertullianus itu merujuk kepada apa? Substansi hukum. Persona itu berbicara tentang wajah. Makanya kalau ada istilah di dalam Ibrani itu dikatakan begini. Theophany. Theophany itu theophanin dari kata panin itu merujuk kepada bahasa Ibrani artinya wajah. Nah, persona itu hanya bisa ditemukan di dalam kitab Vulgata Latin. Nah, kalau kita berkata tentang persona itu berbicara satu diri.
Nah, kalau dia tres personae, 3 persona atau 3 wajah, itu sudah berbicara 3 Tuhan. Nah, di mengenal Tuhan, kita itu dari namanya. Nah, nama Tuhan bangsa Israel itu adalah Yotevave. Nah, Yesus itu adalah nama keselamatan daripada Yotevave. Yesus sendiri adalah Yotevave itu sendiri. Betul. Karena Yesaya 63:9 bukan duta, bukan utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan kita. Yotevave sebagai sang pencipta, dia dipanggil Bapa. Jadi kenapa dia dipanggil Bapa? Abraham dipanggil Bapa, setan dipanggil Bapa. Kalau kalian baca dalam Keluaran 4 ayat 20 dikatakan ada itu dipanggil Bapa juga. Ayat 21 adiknya bernama Yubal dipanggil Bapa. Sabar, saya lagi menjelasin. Saya lagi menjelasin. Tidak pernah mengakali kata nama. Kalau Diam dulu, oke? Diam dulu, saya lagi menjelasin. Mengenal Tuhan dari Yotevave. Nah, diam dulu. Saya sudah katakan kepada Diam Mihana dulu. tadi. Bapak itu namanya Yotevave. Yesus itu namanya Yotevave. Oke. Jangan framing. Oke. Ini tidak keberatan tentang terkait dengan nama. Tapi diskusinya Bapak, Putra dan Roh Kudus itu yang kita diskusikan atau perdebatkan saat ini. Oke, dengar baik-baik Laskar ya, dengar baik-baik. Suara saya putus-putus. Saya mati ya. Oke, sabar dia Laskar. Saya jelasin kamu supaya kamu lebih cerdas. Ya. Jadi begini, nama Tuhan adalah Yotevave. Dia dipanggil Bapa. Bapak itu diam dulu. Diam dulu. Kamu jangan Saya nggak framing. Kau ini cacing kepanasan. Kau ini pintar. Tidak, bodoh iya. Oke? Nah, saya jelasin kamu. Ya. Diam dulu. Aduh. Kamu pintar. Tidak, bodoh iya. Nah, sekarang saya jelasin kamu ya. Nama Tuhan Yotevave, dia dipanggil Bapa. Dia dipanggil Bapa. Jadi Bapa itu bukan pribadi, tapi sebutan, paham? Abraham juga disebut Bapa. Apakah Abraham mempunyai 2 pribadi? Setan juga disebut Bapa. Apakah setan mempunyai 2 pribadi? Bapa itu sebutan, bukan pribadi. Paham? Itu kan bodohan kau. Seperti itu konsepnya. Itu kan kau bodoh. Kalau kau pintar, seharusnya bisa berikan ini gitu. Besar host, misalkan yang saya host dari tadi itu pilih nipu-nipu pakai apa berhub ya menggunakan babel padahal dua. Tapi memang betul Kak, itu yang apa yang dibilang itu betul. Cuma 1 pribadi, nggak ada 3 pribadi. Ya, Di karena dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan tidak ada juru selamat selain dari Tuhan. Bukan sama, karena memang begitu pemahaman saya. Oke. Laskar, kau mata di papan Laskar. Ya. Mata di papan. Saya buka Yesaya 63:9, ya. Aduh, nggak kebuka lagi. Setelah itu cuma 1. Oke, saya buka ayat di sini ya. Namun sekarang, ya Yotevave, engkaulah Bapa kami. Ada kata Yotevave, ada kata Bapa. Mana nama, mana sebutan? Mana nama di sini, mana nama sebutan? Nama di situ adalah Yahweh. Bapak di situ sebutan atau ya, Bapak di situ Bapak sebutan atau gelar? Betul, sebutan. Nah, ketika Yotevave itu adalah Bapa itu, kamu percaya nggak bahwa Yotevave yang menebus kita? Percaya. Saya percaya. Makanya dia disebut sang anak. Yaitu loh, di mana nubuatan bahwa yang menebus kita adalah Firman? Makanya Yesus itu diutus. Bro, di mana di dalam Alkitab bahwa saya tanya bro, di mana di dalam Alkitab dikatakan bahwa yang akan menebus kita adalah Firman? Di mana? Di mana Alkitab mengatakan bahwa menebus kita adalah Firman? Di sini yang saya akan hajar kalian umat-umat terjemahan. Di mana dalam Alkitab bahwa yang akan menebus kita adalah Firman?
Mana nubuatan bahwa yang akan menebus kita adalah firman. Oke, Dalam Alkitab yang menebus itu cuma adalah Yusuf besarkan Hafe. saya, host. Besarkan saya, host. Tolong dibesarkan biar dia buka data. Nanti saya tampal lagi kau, nggak pintar kau. Oke. Baik, baik. Kau yang ada pintar, Billy. Kalau kau tanya di mana firman itu menebus. Oke. Ini perhatikan baik-baik. Kita harus mengerti siapa itu firman dulu, ya. Yohanes 1 ayat 1, ternyata firman itu adalah Allah, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan firman kata logos di sini. Ya. Putus-putus kau. Logos. Oke. Oke ya. Bisa jadinya sekarang mati lampu di situ. Oh, aduh, mana? Saya tidak ada ini ya. Zibur sudah keluar. Kata terakhir itu firman itu adalah Allah. Betul. Nah, firman itu menjadi manusia. Jadi tubuh wujud manusia. Tapi kenapa? Putus-putus dia. Laskar. Kalau pribadi firman dengan pribadi itu Bapak itu berbeda. Mana lebih dulu Bapak dengan firman? Di situ pada mulanya adalah firman. Berarti mana yang lebih dulu Bapak dengan firman? Kalau kau bedakan firman itu adalah pribadi, bukan sebutan. Mana yang lebih dulu? Firman atau Bapak? Di situ firman yang lebih dulu. Pada mulanya adalah firman. Oke. Kalau firman sebelum jadi manusia itu tidak ada yang duluan. Tapi ketika Adam bertanyakan firman yang menjadi manusia, berarti baru nanti bisa dibedakan kemanusiaan Yesus baru kemudian. Tetapi kepribadian Yesus sudah ada di dalam Bapa jauh sebelum dunia ada. Gitu. Karena Bapa itu kan sumber, tetapi di dalam Bapa itu kan ada firman. Gitu. Loh, sabar, Diri saya dan tanya suara kamu diri dulu. Mana yang lebih dulu? Oke, jadi begini Diri dan teman-teman suara ya. Billy mana yang lebih dulu? Sabar. Billy dan suara Billy Ya. mana yang lebih dulu? Loh, di situ kan ditulis suara lebih dulu. Pada mulanya adalah firman. Aduh, sorry teman-teman, cari masalah di gua di sini. Di situ firman lebih dulu. Kalau Ya, kau saya anggap tanya, firman mana yang itu lebih duluan? Suaramu atau oh berarti Alkitab salah. ada mulanya? Ada mulanya. Ada ini kan Yesus. Ini kan tentang Yesus, Billy, yang jadi manusia dan Putus-putus suaranya dia host atau memang saya yang putus-putus host? Suara saya bagus nggak atau suara Laskar? Bagus. Suaranya Laskar yang putus. ada yang lebih dulu. Itu dari sekarang. Akan aku Bodoh. Ini putus-putus ini. Nah, gini teman-teman ya. Bapa dan memang lampu Yesus belum hidup itu ya, satu. hidup.